Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit mulai memerah saat Arya, mahasiswa magang dalam tim arkeologi, menyusuri reruntuhan candi Sukuh di lereng Gunung Lawu. Hari itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal setelah anggota tim lainnya beranjak pulang. Sebuah lorong gelap yang ditemukan secara tidak sengaja seminggu sebelumnya terus menghantuinya. Rasa penasaran yang tak tertahankan membuat Arya bertekad untuk memasukinya. Dengan senter di tangan dan tas kecil berisi peralatan catatannya, ia melangkah ke dalam lorong tanpa memperhatikan angin dingin yang tiba-tiba bertiup kencang, seperti peringatan halus dari alam. Lorong itu panjang dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter Arya. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang tampak seperti aksara Jawa, tetapi dengan pola yang lebih rumit dan tidak dikenalnya. Aroma tanah basah dan batu tua memenuhi udara, memicu rasa campur aduk antara ketakutan dan kegembiraan dalam dirinya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambil semakin membawanya ke dalam sebuah misteri besar. Hingga akhirnya, ia menemukan pintu batu besar yang tampak asing, berbeda dari semua struktur candi yang pernah ia lihat sebelumnya. Pintu itu dihiasi dengan ukiran naga melingkar dan simbol-simbol yang seolah memiliki makna tertentu. Arya memeriksa ukiran itu, matanya menangkap mekanisme tersembunyi berupa roda kecil di bagian tengah naga. Dengan hati-hati, ia memutar roda itu, dan suara gemuruh besar menggema. Pintu batu perlahan membuka, mengungkapkan sebuah ruangan besar yang tersembunyi di baliknya. Arya berdiri terpaku, menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang belum pernah dijamah siapapun sebelumnya. Ruangan itu tampak seperti ruang pertemuan kuno. Di tengahnya, sebuah meja batu berdiri kokoh, dikelilingi oleh pilar-pilar besar yang dihiasi pahatan aksara misterius. Namun, yang paling menarik perhatian Arya adalah sebuah manuskrip yang tergeletak di atas meja batu itu, terbungkus kain usang. Dengan tangan gemetar, ia mendekati manuskrip tersebut, membuka kainnya perlahan, dan mendapati tulisan-tulisan yang mengesankan, meskipun tidak sepenuhnya ia pahami. Beberapa kata terlihat jelas, asteris, proyek lidah Nusantara, asteris sebuah frasa yang langsung membuatnya bergidik. Arya mencoba membaca lebih lanjut, tetapi suasana dalam ruangan itu membuatnya merasa diawasi. Ia menoleh ke sekeliling, namun hanya menemukan patung-patung besar dengan ekspresi wajah yang seolah menilai dirinya. Di sudut ruangan, sebuah prasasti batu bertuliskan kalimat lain yang membuat darahnya berdesir, asteris, di tempat ini, rahasia bahasa dunia disimpan. Hanya mereka yang layak akan membawa pesan keluar. Asteris Arya menyadari bahwa ruangan ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar peninggalan sejarah biasa. Namun, sebelum ia bisa mempelajari lebih lanjut, suara gemuruh lain terdengar. Pintu batu di belakangnya mulai tertutup. Ia berlari ke arah pintu, berusaha menghentikannya, tetapi kekuatannya tidak cukup. Pintu itu tertutup rapat, meninggalkannya terperangkap di dalam ruangan. Panik mulai menjalari tubuhnya, tetapi ia tahu bahwa rasa takut hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Ia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu mulai memeriksa setiap sudut ruangan untuk mencari jalan keluar. Ketika Arya menyentuh salah satu pilar, ia menemukan ukiran rahasia yang terhubung dengan dinding di sebelahnya. Pola itu, setelah diperhatikan lebih dekat, tampak seperti teka-teki yang membutuhkan solusi. Arya mengambil buku catatannya, mencatat setiap pola, dan mencoba menghubungkan satu sama lain. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikannya, suara langkah berat bergema dari arah lorong. Langkah itu mendekat perlahan,
disertai suara napas berat. Arya menoleh dengan tegang. Dari kegelapan, muncul sosok pria berjubah hitam dengan wajah tertutup. Sosok itu membawa lentera yang berpendar redup, menyinari ruangan dengan cahaya oranye. Ia menatap Arya dengan tajam, lalu berkata dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk Arya berdiri, "Asteris, kau seharusnya tidak ada di sini. Apa yang kau temukan? Tidak boleh keluar dari tempat ini. Dunia belum siap untuk rahasia ini." Asteris. Arya terpaku di tempatnya, menatap pria berjubah hitam yang berdiri di depan pintu batu. Wajah sosok itu tertutup bayangan, hanya matanya yang terlihat dingin dan tajam, seolah menembus hingga ke inti pikirannya. Lentera yang dibawanya berayun pelan, membuat bayangannya di dinding ruangan bergerak seperti makhluk hidup. Arya mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu melangkah mendekat, dan dengan suara rendah, ia berkata, "Asteris, jika kau membaca terlalu banyak, kau akan membangunkan mereka." Asteris. Arya merasa tubuhnya melemas, tetapi rasa ingin tahunya tetap membara. "Asteris, siapa kau? Apa yang ada di sini?" Asteris tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap manuskrip yang tergenggam di tangan Arya. Dengan gerakan cepat, pria berjubah itu mendekat, meraih manuskrip tersebut, dan membukanya. Ia membaca beberapa baris, kemudian menatap Arya lagi, kali ini dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara peringatan dan kekhawatiran. "Asteris, kau sudah melangkah terlalu jauh. Tapi mungkin ini memang sudah takdirmu," Asteris katanya sebelum menyerahkan manuskrip itu kembali. Sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, pria itu mengarahkan lentera ke salah satu pilar, memperlihatkan ukiran yang sebelumnya tak terlihat jelas. "Asteris, kunci keluar ada di pola ini. Tapi ketahuilah, apa yang kau temukan di sini akan membawamu ke jalan yang tak bisa kau mundurkan. Walisaka bukan sekadar legenda, mereka adalah pencipta awal. Dan kau telah membuka pintu mereka." Asteris kata-kata itu membuat Arya semakin bingung. Ia mencoba memahami maksud pria itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya lagi, pria berjubah itu berbalik dan berjalan ke arah gelap lorong. "Asteris, tunggu!" Asteris, seru Arya. Namun, pria itu tidak menjawab. Lentera yang dibawanya perlahan memudar, hingga akhirnya hanya kegelapan yang tersisa. Arya mencoba mengejar, tetapi pintu batu tetap tertutup rapat. Dengan perasaan bingung dan cemas, ia memutuskan untuk kembali fokus pada pola di pilar yang ditunjukkan pria itu. Ia mulai mencatat simbol-simbol yang ada, mencoba menyusunnya seperti potongan teka-teki. Pola itu, meski rumit, tampak seperti sistem bahasa yang memiliki struktur tertentu. Arya merasa waktu di dalam ruangan itu seperti berhenti. Perlahan, ia mulai memahami pola-pola itu. Manuskrip yang ia pegang ternyata memiliki petunjuk tambahan, dengan simbol-simbol yang sama seperti di pilar. Kata-kata yang sebelumnya ia baca kini memiliki makna lebih dalam. Asteris, proyek Lidah Nusantara adalah rahasia penciptaan. Mereka yang menguasai lidah dunia akan membuka jalan ke peradaban sejati. Asteris. Arya merasa seolah-olah dirinya sedang menyatukan potongan-potongan sejarah yang telah lama hilang. Setelah berjam-jam mencoba menyusun teka-teki itu, akhirnya ia menemukan kombinasi yang tepat. Sebuah suara mekanisme terdengar dari pilar, dan dinding di sebelahnya mulai bergeser. Sebuah lorong baru terbuka, kali ini dengan cahaya redup yang berasal dari obor-obor yang entah bagaimana masih menyala. Arya melangkah dengan hati-hati, manuskrip di tangan, sementara pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lidah dunia? Dan siapa Walisaka yang disebut-sebut dalam teks itu? Lorong itu mengarah ke ruangan lain yang lebih kecil, tetapi jauh lebih menakjubkan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan peta dunia kuno yang menunjukkan wilayah Nusantara sebagai pusat dari jaringan yang luas, dengan garis-garis yang menghubungkannya ke wilayah Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Di tengah ruangan, terdapat sebuah prasasti besar dengan tulisan yang berbunyi, "Asteris, bahasa adalah kunci. Dengan lidah ini, kami menyatukan dunia."
Arya tersentak. Ini bukan sekadar peninggalan lokal, ini adalah bukti bahwa peradaban Walisaka memiliki ambisi global. Namun, sebelum Arya dapat memproses semua itu, sebuah suara lain bergema dari belakangnya, lebih nyaring dan berwibawa. Apa yang kau lihat hanyalah awal, Arya. Pilihanmu sekarang akan menentukan nasib rahasia ini. Arya berbalik dan melihat seorang wanita, berpakaian seperti bangsawan Jawa kuno, berdiri dengan tatapan tajam. Ia tidak tahu dari mana wanita itu datang, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Arya menatap wanita yang berdiri di hadapannya. Pakaian wanita itu seperti berasal dari masa lalu, jubah panjang dengan hiasan emas dan perak, serta mahkota kecil yang menghiasi rambutnya. Namun, tatapannya tajam dan penuh wibawa, seperti seseorang yang membawa beban sejarah besar di pundaknya. Siapa kau? Tanya Arya, suaranya gemetar di antara rasa penasaran dan ketakutan. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi bukan senyuman yang menenangkan, lebih seperti senyuman seseorang yang tahu terlalu banyak. Aku adalah bagian dari masa lalu yang kau coba bongkar, jawab wanita itu. Dan masa lalu ini memiliki konsekuensi yang mungkin tidak kau bayangkan. Arya bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, wanita itu berjalan menuju prasasti besar di tengah ruangan. Tangannya yang anggun menyentuh ukiran-ukiran di prasasti, seolah mengenang sesuatu yang hilang. Bangsa kami, Walisaka, adalah pengrajin lidah dunia. Bahasa-bahasa di Nusantara lahir dari tangan kami, dirancang untuk menyatukan, untuk melindungi, dan untuk bertahan melawan waktu. Tapi itu bukan tanpa harga. Arya mendekati wanita itu, hatinya berdegup kencang. Apa maksudmu? Bahasa Jawa, bahasa-bahasa di Nusantara, itu semua dirancang. Oleh siapa? Bagaimana mungkin? Ia hampir tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Wanita itu menoleh, tatapannya kini lebih serius. Kami adalah penjaga. Bahasa Jawa adalah mahakarya kami, bukan hasil evolusi, tetapi ciptaan. Proyek ini adalah puncak kejayaan Walisaka. Namun, karena itu pula, kami dihancurkan. Wanita itu mulai bercerita, dan Arya mendengarkan dengan saksama. Ia menggambarkan Walisaka sebagai peradaban yang jauh melampaui zamannya, para ilmuwan dan seniman yang bekerja sama untuk menciptakan alat komunikasi universal. Proyek Lidah Nusantara adalah usaha terbesar mereka, menciptakan sebuah bahasa yang dapat menyatukan suku-suku yang terpisah di pulau-pulau Nusantara. Namun, ambisi itu membawa kecemburuan dan ketakutan dari peradaban lain. Ketika kau terlalu unggul, dunia akan mencari cara untuk menghancurkanmu, ujar wanita itu dengan nada getir. Arya menyadari bahwa sejarah yang diceritakan wanita ini tidak pernah tercatat dalam buku manapun. Jika kalian begitu maju, mengapa tidak ada yang tahu tentang Walisaka? Mengapa sejarah kalian lenyap begitu saja? Tanyanya. Wanita itu menatapnya lama sebelum menjawab. Kami dihancurkan, Arya, oleh mereka yang takut pada kekuatan kami. Namun, kami meninggalkan jejak, tersembunyi di antara aksara, di balik bahasa yang kau gunakan setiap hari. Kau sudah menemukannya, manuskrip itu adalah salah satu kunci terakhir kami. Sebelum Arya sempat bertanya lebih banyak, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dinding-dinding sekitarnya. Wanita itu menoleh dengan ekspresi cemas. Waktumu hampir habis. Mereka tahu kau ada di sini, katanya tergesa-gesa. Siapa mereka? Arya bertanya, tetapi wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia meraih tangan Arya dan menyerahkan sebuah benda kecil berbentuk lingkaran. Dengan ukiran simbol yang sama seperti yang ada di manuskrip. Bawa ini ke timur. Di sana, jawabanmu menunggu. Tapi ingat, Arya, ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang masa depan yang mereka coba sembunyikan. Dinding ruangan mulai runtuh,
memaksa Arya untuk berlari. Ia mencoba membawa manuskrip dan benda kecil itu sambil berteriak memanggil wanita tersebut. Tetapi, ketika ia menoleh, wanita itu sudah menghilang, meninggalkan hanya bayangan samar dan suara terakhirnya, "Asteris, kebenaran akan membebaskan, tapi juga akan menghancurkan jika kau tidak berhati-hati." Asteris dengan susah payah, Arya berhasil keluar dari lorong yang kini hampir tertimbun reruntuhan. Ketika ia kembali ke dunia luar, langit sudah gelap. Anggota tim arkeologi yang mencarinya berlarian menghampirinya, tetapi Arya tahu ia tidak bisa menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dengan napas tersengal, ia menatap manuskrip di tangannya dan benda kecil pemberian wanita itu. Ia sadar, apa yang baru saja ia temukan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang warisan besar yang telah disembunyikan selama ribuan tahun. Perjalanannya baru saja dimulai, dan ia harus menuju ke timur untuk menemukan jawaban. Malam yang gelap menyelimuti lereng Gunung Lawu ketika Arya duduk di pinggir sebuah batu besar, mencoba menenangkan dirinya. Manuskrip kuno yang ia bawa terbungkus kain di dalam tas kecil, sementara benda berbentuk lingkaran yang diberikan wanita misterius tadi tergenggam erat di tangannya. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi pikiran Arya jauh lebih sibuk daripada tubuhnya yang menggigil. Siapa wanita itu? Dan apa yang dimaksudnya dengan mereka yang mengetahui keberadaan Arya? Namun, Arya tidak sempat memikirkan lebih jauh ketika ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ia menoleh dan melihat beberapa obor bergerak mendekat dari arah reruntuhan candi. Sekilas, Arya mengira itu adalah tim arkeologi yang mencarinya. Namun, ketika ia memperhatikan lebih saksama, ia melihat sosok-sosok itu mengenakan jubah gelap, mirip dengan pria misterius di dalam lorong. Nalurinya langsung memberitahu bahwa mereka bukan orang-orang yang bersahabat. Arya segera bangkit dan menyelinap ke balik pepohonan. Langkah-langkah berat dan suara percakapan terdengar semakin dekat. Arya tidak bisa menangkap seluruh isi pembicaraan mereka, tetapi satu kalimat membuat jantungnya berdegup kencang. "Asteris, manuskrip itu tidak boleh jatuh ke tangannya. Dia harus dihentikan sebelum mencapai timur." Asteris. Arya menggenggam tasnya lebih erat dan mulai bergerak menjauh dengan hati-hati, berusaha agar tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian. Namun, ranting yang terinjak kakinya patah, menghasilkan suara kecil yang cukup untuk membuat salah satu sosok itu menoleh tajam. "Asteris, dia ada di sini." Asteris, teriak salah satu dari mereka. Seketika, keheningan malam berubah menjadi hiruk-pikuk. Arya tidak punya pilihan selain berlari secepat mungkin, meninggalkan persembunyiannya. Para pengejarnya langsung mengejar, suara langkah kaki mereka menggema di tengah kegelapan. Obor-obor mereka menerangi jalan, tetapi Arya menggunakan medan yang tidak rata dan gelapnya malam untuk mencoba menghilang dari pandangan mereka. Di tengah pelariannya, Arya tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir deras. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia melompat ke dalam air, membiarkan arus sungai membawanya pergi. Air yang dingin membuat tubuhnya kaku, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari para pengejarnya. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara mereka mencari-cari di sepanjang tepi sungai. "Asteris, dia pasti tidak jauh. Jangan biarkan dia kabur." Asteris, teriak salah satu dari mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Arya akhirnya menemukan tempat untuk naik ke daratan. Ia menyeret dirinya keluar dari air, tubuhnya basah kuyup dan kedinginan. Dengan gemetar, ia memeriksa tasnya untuk memastikan manuskrip masih aman. Untungnya, benda itu masih ada, meski basah di beberapa bagian. Namun, tidak ada waktu untuk bersantai. Ia harus segera pergi sebelum mereka menemukannya lagi. Arya berjalan tanpa tujuan ke dalam hutan yang semakin gelap, berharap menemukan jalan atau tempat berlindung. Tiba-tiba, ia melihat cahaya kecil dari kejauhan. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber cahaya itu dan menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Pintu gubuk itu tampak setengah terbuka, seolah menunggu kedatangannya. Arya ragu-ragu sejenak,
tetapi suara langkah kaki yang semakin mendekat memaksanya untuk masuk. Di dalam gubuk itu, Arya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dindingnya penuh dengan ukiran dan simbol yang sama seperti yang ada di lorong rahasia candi. Di atas meja kecil, ada peta kuno yang menampilkan rute perjalanan ke arah timur, tepat seperti yang dikatakan wanita misterius itu. Namun, sebelum Arya sempat memeriksa lebih lanjut, sebuah suara lembut tapi tegas terdengar dari sudut ruangan. Asteris, kau tidak punya banyak waktu, Arya. Mereka sudah dekat, kau harus segera pergi. Asteris. Arya menoleh dan melihat seorang pria tua berjanggut panjang berdiri di sudut gubuk. Matanya memancarkan kebijaksanaan, tetapi juga menyiratkan urgensi. Pria itu menunjuk peta di atas meja. Asteris, ikuti ini. Jawaban yang kau cari ada di sana. Tetapi berhati-hatilah, Arya. Bahaya tidak hanya datang dari mereka yang mengejarmu, tetapi juga dari apa yang akan kau temukan. Asteris. Udara di dalam gubuk terasa berat ketika Arya menatap pria tua yang berdiri di sudut ruangan. Mata pria itu seperti menyimpan ribuan rahasia, namun juga memancarkan rasa mendesak. Arya tidak sempat bertanya siapa pria itu atau dari mana dia tahu namanya. Yang ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Asteris, aku tidak bisa terus melarikan diri tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Asteris, kata Arya, suaranya parau karena kelelahan. Pria tua itu hanya tersenyum tipis dan menunjuk peta di atas meja kayu. Asteris, kau akan tahu kebenaran di tempat ini, Asteris, katanya sambil menunjuk satu titik di peta, sebuah wilayah terpencil di pesisir timur Jawa. Asteris, namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah. Mereka yang mengejarmu adalah penjaga lama, tetapi bukan penjaga yang benar. Mereka ingin rahasia Walisaka tetap terkubur. Asteris. Arya menatap peta itu lekat-lekat, mencoba memahami jalur yang harus ia tempuh. Asteris, siapa mereka? Mengapa mereka tidak ingin rahasia ini terungkap? Asteris, tanyanya. Pria itu menghela napas panjang, seolah mengingat kembali masa-masa kelam. Asteris, mereka adalah bagian dari bayangan sejarah. Dahulu, ketika Walisaka runtuh, sebagian dari kami memilih melindungi warisan ini untuk kebaikan. Namun, ada yang percaya bahwa kekuatan bahasa ini terlalu berbahaya. Mereka ingin menghapusnya dari dunia, bahkan jika itu berarti menghancurkan siapapun yang menemukannya. Asteris. Arya merasakan kepalanya semakin berat dengan informasi baru ini. Ia sadar, dirinya telah terjebak dalam konflik yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa menunggu jawaban Arya, pria itu membuka laci tua dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang tampak seperti kunci. Asteris, ini akan membantumu ketika kau sampai di sana, Asteris, katanya. Arya menerima kunci itu dengan ragu-ragu. Bentuknya sederhana, tetapi di permukaannya terukir simbol yang sama dengan yang ada di manuskrip. Asteris, gunakan ini untuk membuka pintu terakhir. Di baliknya, semua pertanyaanmu akan terjawab. Asteris. Sebelum Arya sempat bertanya lebih banyak, pria itu mendengar suara langkah kaki dari luar gubuk. Asteris, mereka sudah tiba. Asteris, bisik pria itu. Asteris, kau harus pergi sekarang. Asteris. Arya menggenggam peta dan kunci itu erat-erat, lalu berlari keluar melalui pintu belakang gubuk. Hutan. Di luar semakin gelap, tetapi Arya tidak punya pilihan lain selain terus berlari. Suara obor dan teriakan terdengar semakin dekat, membuatnya sadar bahwa para pengejarnya tidak akan menyerah begitu saja. Di tengah kegelapan, Arya menemukan jalan setapak kecil yang tampak seperti jalan keluar. Namun, ketika Arya hampir mencapai tepi hutan, ia dihadang oleh dua pria berjubah hitam. Asteris, serahkan manuskrip itu. Asteris. Salah satu dari mereka berteriak sambil menghunus belati. Arya melangkah mundur, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Ia menguatkan diri, mencoba mengingat pesan pria tua di gubuk tadi. Asteris, bahaya tidak hanya datang dari mereka, tetapi juga dari apa yang akan kau temukan. Asteris. Kata-kata itu memberinya keberanian untuk berdiri teguh. Sebelum pria berjubah itu sempat mendekat, sebuah suara keras terdengar dari balik pepohonan.
Pria tua dari gubuk muncul dengan tongkat kayu di tangannya, menghantam salah satu pria berjubah dengan kekuatan yang mengejutkan untuk usianya. Asteris, pergi sekarang, Arya. Asteris teriaknya. Arya ragu, tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk bertanya-tanya. Ia berlari meninggalkan hutan, membawa peta, manuskrip, dan kunci yang kini menjadi harapannya untuk memahami kebenaran. Saat Arya akhirnya keluar dari hutan, ia melihat cakrawala mulai memerah tanda fajar menjelang. Jauh di depan, ia bisa melihat siluet lautan yang menjadi arah tujuannya. Namun, Arya tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Di balik peta dan manuskrip itu, ada rahasia besar yang akan mengubah segalanya, sejarah, kehidupan, bahkan mungkin dirinya sendiri. Dengan napas terengah-engah, ia melangkah menuju timur, menuju jawaban yang telah menunggunya selama ribuan tahun. Fajar merekah dengan langit yang perlahan berubah dari kelabu menjadi jingga, namun Arya masih berjalan tanpa henti, menahan rasa lelah yang hampir menguasai tubuhnya. Jalan setapak yang ia lalui semakin sulit, melewati perbukitan terjal dan lembah yang sunyi. Peta di tangannya menjadi satu-satunya panduan, menuntunnya ke sebuah desa kecil di pesisir timur Jawa. Di peta, wilayah itu ditandai dengan sebuah simbol, lingkaran dengan garis-garis melingkar seperti riak air. Arya bertanya-tanya apakah simbol itu adalah petunjuk terakhir atau jebakan lain yang dirancang oleh mereka yang ingin menghentikannya. Ketika akhirnya ia tiba di desa, suasana di sana terasa aneh. Tidak ada suara hiruk-pikuk pasar atau tawa anak-anak. Desa itu seperti mati, hanya tersisa bangunan tua yang dipenuhi lumut. Arya mendekati sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia hendak berbalik, seorang pria tua dengan kulit legam dan mata tajam muncul dari balik pintu. Asteris, apa yang kau cari di sini, anak muda? Asteris tanyanya dengan nada curiga. Arya mengeluarkan peta dan menunjukkan simbol di atasnya. Asteris, saya mencari tempat ini. Ada yang harus saya temukan. Asteris, pria tua itu memandangi peta itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Asteris, kau tidak seharusnya datang ke sini. Tempat itu adalah rahasia yang lebih baik terkubur. Asteris, namun, ketika Arya menyebutkan tentang manuskrip dan walisaka, pria tua itu langsung berubah. Tatapannya menjadi tajam, dan ia melangkah mendekati Arya. Asteris, ikuti aku. Kau harus tahu apa yang sedang kau hadapi. Asteris. Pria itu membawa Arya melewati jalan setapak di tepi desa menuju sebuah pantai yang tersembunyi. Di pantai itu, sebuah gua besar menganga, terlihat seperti pintu masuk ke dunia lain. Asteris, di dalam gua ini ada jawaban yang kau cari, tetapi juga kegelapan yang tidak bisa kau bayangkan, Asteris, ujar pria tua itu. Arya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah langkah penting, tetapi juga berisiko. Namun, sebelum ia bisa bergerak, pria itu mengulurkan tangannya. Asteris, kunci itu, serahkan padaku. Asteris. Arya ragu. Pria tua itu tampak tahu banyak, tetapi apakah ia bisa dipercaya? Ia menggenggam kunci itu erat-erat, mencoba mencari tanda-tanda bahaya dari ekspresi pria tersebut. Melihat keraguannya, pria itu tertawa kecil. Asteris, jangan khawatir. Aku tidak menginginkan rahasia walisaka. Aku hanya memastikan kau tidak membuka pintu yang salah. Asteris, setelah beberapa saat, Arya menyerahkan kunci itu dengan tangan gemetar. Pria itu mengangguk dan memimpin jalan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, suasana semakin mencekam. Cahaya matahari tidak mampu menembus kedalaman, dan hanya lentera yang dibawa pria itu yang menjadi penerang mereka. Di tengah perjalanan, Arya mulai melihat ukiran-ukiran di dinding gua. Simbol-simbol itu identik dengan yang ada di manuskripnya, lingkaran, aksara kuno, dan pola-pola yang tampak seperti peta. Namun, satu ukiran menarik perhatiannya, sebuah gambar yang menunjukkan seorang pria memegang bola cahaya, dikelilingi oleh orang-orang yang sujud di hadapannya. Asteris, itu adalah inti dari walisaka. Asteris, ujar pria tua itu,
seolah membaca pikiran Arya. Asteris, mereka menciptakan bahasa untuk mengendalikan, bukan hanya menyatukan. Lidah Nusantara adalah kekuatan yang bisa membangun peradaban, tetapi juga bisa menghancurkan. Asteris, Arya tertegun. Selama ini ia mengira Wali Saka adalah peradaban yang mulia, tetapi kata-kata pria itu membuatnya meragukan semuanya. Apakah rahasia ini benar-benar pantas untuk ditemukan? Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua, dengan sebuah altar di tengahnya. Di atas altar itu, sebuah bola kristal kecil bersinar redup, memancarkan cahaya biru yang memantul ke seluruh ruangan. Pria tua itu berhenti di depan altar, menyerahkan kunci kepada Arya. Asteris, ini adalah saatnya, Arya. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kau akan membuka pintu terakhir dan membongkar segalanya? Atau kau akan membiarkan rahasia ini terkubur selamanya? Asteris. Arya berdiri di depan altar, menatap bola kristal itu dengan perasaan campur aduk. Ia mengingat peringatan wanita misterius, pengejaran yang nyaris merenggut nyawanya, dan semua misteri yang telah ia temukan sejauh ini. Dengan tangan gemetar, ia memegang kunci itu di dekat altar, menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi mungkin juga dunia. Arya berdiri di depan altar, tangan gemetar saat ia memegang kunci kecil itu. Bola kristal yang bersinar redup di atas altar seolah berdenyut, memancarkan aura yang membuat ruangan terasa hidup. Di sekelilingnya, ukiran-ukiran kuno pada dinding gua tampak bergerak dalam cahaya yang memantul, membentuk bayangan yang hampir menyerupai sosok-sosok dari masa lalu. Di kepalanya, suara pria tua tadi terus terngiang, Asteris, pilihan ada di tanganmu. Asteris, namun, Arya tahu, tidak ada jalan kembali. Dengan perlahan, Arya memasukkan kunci ke dalam celah kecil di sisi altar. Begitu kunci berputar, suara gemuruh terdengar di dalam gua, seperti bumi yang bergeser. Cahaya biru dari bola kristal semakin terang, menyilaukan mata Arya hingga ia harus memejamkannya. Ketika ia membuka mata, pemandangan di depannya berubah. Tidak ada lagi altar, gua, atau ukiran dinding. Ia sekarang berdiri di tengah ruangan besar yang berisi pilar-pilar tinggi, dikelilingi oleh hamparan aksara yang bercahaya di lantai. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah sosok, seorang pria dengan pakaian yang tampak seperti perpaduan antara jubah kerajaan dan pakaian seorang ilmuwan. Pria itu memandang Arya dengan sorot mata tajam, seolah-olah telah menantinya selama berabad-abad. Asteris, kau adalah penerus terakhir, Asteris, katanya dengan suara yang dalam. Asteris, apakah kau tahu apa yang telah kau buka? Asteris, Arya, yang masih kebingungan, hanya bisa menggelengkan kepala. Pria itu mendekati Arya, tangannya menunjuk ke aksara bercahaya di lantai. Asteris, bahasa ini adalah inti dari segala yang ada. Ini adalah lidah Nusantara, ciptaan terbesar kami yang dapat menyatukan, tetapi juga menghancurkan. Kami menciptakannya untuk melampaui perbedaan, tetapi keinginan untuk kekuasaan menghancurkan kami. Asteris, Arya mencoba memahami kata-kata itu. Asteris, jadi, Wali Saka benar-benar ada? Asteris, tanyanya. Pria itu tersenyum pahit. Asteris, kami ada, tetapi kami dihancurkan oleh ketamakan. Namun, jejak kami tetap hidup, terkunci hingga kau membukanya. Asteris. Arya mulai merasakan beban yang luar biasa di pundaknya. Asteris, jika ini begitu berbahaya, mengapa kau meninggalkan ini untuk ditemukan? Asteris, pria itu menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab. Asteris, karena dunia membutuhkan kebenaran. Lidah Nusantara bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sumber kekuatan besar. Dalam tangan yang salah, ia dapat menghancurkan segalanya. Namun dalam tangan yang tepat, ia dapat menyelamatkan. Asteris. Ketika pria itu berbicara, lantai mulai bergetar. Cahaya aksara yang menyala semakin terang, membentuk pola-pola yang bergerak menuju Arya. Pria itu kembali berbicara, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Asteris, namun, untuk memegang kunci ini, kau harus membuktikan dirimu layak.
Kau harus menjawab pertanyaan paling mendasar, untuk apa kebenaran ini kau ungkapkan? Asteris Arya terdiam. Dalam pikirannya, ia teringat pada wanita misterius, pengejaran tanpa henti, dan peringatan pria tua di desa. Semua itu membawa pertanyaan besar, apa tujuannya selama ini? Arya menarik napas dalam-dalam. Asteris, aku ingin mengungkapkan sejarah ini agar kita bisa belajar darinya, agar kita tidak mengulang kesalahan masa lalu, Asteris jawabnya. Pria itu memandang Arya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Asteris, pilihanmu akan menentukan arah dunia ini, Asteris katanya. Tiba-tiba, bola kristal di tengah ruangan mulai berputar, memancarkan cahaya yang menyelimuti Arya. Dalam sekejap, ia merasa terserap ke dalam kekosongan, seperti terhisap oleh pusaran waktu. Ketika Arya kembali membuka matanya, ia sudah berada di gua tempat ia memulai. Tidak ada lagi pria tua atau altar. Di tangannya, manuskrip kuno itu kini bersinar dengan cahaya samar, seolah mengukir cerita baru. Namun, di luar gua, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pengejarnya belum menyerah. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Arya menggenggam erat manuskrip itu. Ia tahu, tugasnya belum selesai, dan kebenaran yang ia temukan harus dilindungi, apapun yang terjadi. Udara dingin menyambut Arya ketika ia keluar dari gua, membawa manuskrip yang kini bersinar samar di tangannya. Cahaya dari langit pagi mulai menerangi pantai, tetapi langkah kaki yang mendekat semakin jelas terdengar. Para pengejarnya telah menemukannya. Arya memandang sekeliling, mencari jalan keluar, tetapi ia tahu kali ini mereka sudah terlalu dekat. Dengan napas berat, ia menenangkan dirinya. Manuskrip ini terlalu berharga untuk jatuh ke tangan mereka. Dari balik pepohonan, muncul beberapa pria berjubah gelap dengan obor di tangan mereka. Pemimpin mereka melangkah maju, wajahnya dingin dan penuh tekad. Asteris, kau sudah cukup jauh, Arya, Asteris katanya, suaranya menggema di udara. Asteris, serahkan manuskrip itu, atau kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Asteris Arya melangkah mundur, tetapi hatinya membara. Ia tidak akan menyerah setelah sejauh ini. Dengan suara tegas, ia menjawab, Asteris, kalian tidak akan pernah mendapatkan ini. Ini adalah kebenaran yang harus diketahui dunia, bukan dihancurkan. Asteris. Pemimpin itu tersenyum sinis. Asteris, kebenaran. Asteris katanya sambil tertawa kecil. Asteris, kebenaran ini akan menghancurkan dunia, seperti yang telah dilakukan Wali Saka dulu. Apa yang kau ketahui tentang bahaya ini? Manuskrip itu adalah alat penghancur, bukan penyelamat. Asteris Arya terdiam sejenak, teringat pada pria di dalam gua yang berbicara tentang kekuatan bahasa ini. Namun, ia menguatkan hatinya. Ia percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan, meskipun risikonya besar. Tiba-tiba, salah satu pria berjubah melangkah maju dengan senjata di tangannya. Arya tahu ia tidak bisa menghindari pertarungan ini. Dengan cepat, ia memungut batu besar di dekatnya dan bersiap membela diri. Namun, sebelum pria itu sempat mendekat, suara langkah kaki lain terdengar. Dari balik semak-semak, pria tua yang sebelumnya membimbing Arya di desa muncul, kali ini dengan tongkat kayu yang bercahaya. Asteris, kalian tidak akan menyentuh anak ini, Asteris katanya dengan nada penuh otoritas. Pemimpin para pengejar tampak terkejut. Asteris, kau seharusnya sudah mati bersama Wali Saka. Asteris teriaknya. Namun, pria tua itu hanya tersenyum dingin. Asteris, aku masih di sini untuk menjaga agar kebenaran ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Asteris dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tongkatnya, menciptakan kilatan cahaya yang memaksa para pengejar mundur. Arya memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri ke arah pantai, tetapi ia tahu bahwa ini hanya sementara. Ketika Arya sampai di tepi pantai, ia melihat perahu kecil yang tertambat di sana, seolah menunggunya. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke atas perahu dan mulai mendayung, mencoba menjauh dari pantai. Namun, suara teriakan para pengejar di belakangnya membuatnya sadar bahwa mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Anak panah mulai melesat,
beberapa di antaranya nyaris mengenainya. Arya mendayung sekuat tenaga, berharap bisa mencapai perairan yang lebih dalam sebelum mereka menyusul. Tiba-tiba, bola kristal yang ia bawa dalam tas mulai bersinar terang, seperti bereaksi terhadap bahaya. Cahaya itu memancar ke seluruh perahu, menciptakan pelindung transparan yang menghentikan serangan para pengejar. Arya menatap bola itu dengan takjub, menyadari bahwa benda ini bukan hanya simbol, tetapi juga perlindungan yang diberikan oleh Wali Saka. Para pengejarnya hanya bisa menatap dengan frustrasi ketika perahu Arya menjauh, meninggalkan mereka di tepi pantai. Ketika perahu itu akhirnya mencapai perairan yang tenang, Arya duduk terengah-engah, manuskrip dan bola kristal masih di genggamannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Rahasia Wali Saka telah terbuka, tetapi masih ada pertanyaan yang harus dijawab dan tanggung jawab besar yang harus ia emban. Dengan tatapan penuh tekad, Arya melihat ke cakrawala, di mana mentari pagi mulai terbit. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Di tengah lautan yang tenang, Arya duduk terdiam di atas perahu kecilnya, memandangi bola kristal yang kini berdenyut dengan cahaya lembut. Cahaya itu memantul di permukaan air, menciptakan bayangan-bayangan yang terlihat seperti pola aksara kuno. Arya mencoba mengatur napasnya, masih merasakan adrenalin dari pengejaran sebelumnya. Ia tahu ia telah selamat untuk sementara, tetapi tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ancaman masih mengintainya. Lautan ini luas, tetapi rahasia yang ia bawa bahkan lebih besar.